Inilah tanda Satrio Piningit muncul di Indonesia. Dalam berbagai informasi yang beredar mengatakan bahwa Satrio Piningit atau Ratu Adil akan segera muncul. Satrio Piningit pun diprediksi akan datang atau muncul di Nusantara atau Indonesia dalam waktu dekat. Lantas, kapankah waktu kedatangan Satrio Piningit? Apakah ada tanda-tanda dari kedatangan Satrio Piningit? Ternyata, kedatangan atau kemunculan Satrio Piningit diprediksi akan ditandai dengan beberapa kejadian, di mana kejadian yang menjadi tanda kedatangan Satrio Piningit adalah bencana alam. Namun, bencana alam yang dimaksud adalah bencana alam yang terjadi dalam kurun waktu hampir bersamaan. Hal itu dijelaskan oleh pakar supranatural. Dia mengatakan dulu mendiang ayahnya pernah memberi wejangan mengenai tanda Satrio Piningit akan muncul. Dulu, Simba pernah dikasih cerita oleh bapak saat bapak Simba masih ada. Ujar Simba, "Hip, nanti akan datang seorang sosok yang ditunggu-tunggu. Banyak orang bilang itu Satrio Piningit." Ucapnya menambahkan, kemunculan Satrio Piningit tersebut diperkirakan akan bersamaan dengan terjadinya rentetan bencana alam. Itu datangnya bareng dengan bencana-bencana banyak terjadi, entah itu gunung, angin dahsyat, laut atau tanah longsor, ujarnya. Namun begitu, Simba pun menjelaskan bahwa bukan Satrio Piningit yang menjadi penyebab terjadinya bencana-bencana tersebut. Lah, kok kalau setiap ada tokoh yang ditunggu yang hendak mengabarkan berita untuk umat manusia, pasti selalu ada gonjang-ganjing dunia, ungkapnya. Itu bukan karena tokoh turun lalu ada bencana, tapi karena perilaku manusia sudah tidak tertata, jelasnya. Namun sebelumnya, Simba juga mengingatkan bahwa manusia hanya kebagian sedikit dari ilmu Tuhan, yang mana pandangan manusia bisa salah atau bisa benar. Tapi meskipun begitu, tidak ada salahnya untuk selalu waspada. Jika ada kabar bencana, setidaknya kalau ada kabar berita akan terjadi bencana itu, setidaknya kita itu akan selalu ingat dan waspada, ujarnya. Selain itu, bila waktunya tiba, Satrio Piningit akan muncul, menampakkan jati dirinya. Sosok misterius tersebut bakal naik ke tampuk kekuasaan tertinggi di Indonesia yang menjadi teladan, harapan, dan mengayomi rakyatnya. Ramalan Prabu Joyoboyo menyebutkan Satrio Piningit akan turun di tanah Jawa dengan membawa misi memperbaiki moral dan kehidupan manusia ketika sedang mengalami kemerosotan di berbagai sendi kehidupan. Indonesia berada di titik nol. Saat itulah terjadi goro-goro zaman kala bendu yang mencapai puncaknya, ditandai dengan berbagai bencana musibah, kecelakaan nasional, bencana alam seperti gempa bumi, gunung meletus, tanah longsor, tsunami, tanah bergerak, kebakaran hutan, banjir besar, huru-hara, bencana wabah, dan kehancuran sistem tatanan pemerintahan. Selain itu, terjadi kemerosotan moral, kehancuran budi pekerti, dan hawa nafsu merajalela. Namanya juga Satrio Piningit yang harus dipingit, tersembunyi, sampai pada saatnya ia akan muncul tepat pada waktunya. Raden Ngabeyi Ronggo Warsito, seorang pujangga besar dari Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, menuliskan Satrio Piningit adalah anak dewa yang berwujud manusia. Wujudnya tidak berbeda sebagaimana manusia pada umumnya. Ciri-ciri Satrio Piningit seperti dewa, namun tampil berbadan manusia. Berpara seperti Batara Kresna, berwatak seperti Baladewa, dan bersenjata Trisula Weda. Berpara seperti Batara Kresna, berwatak seperti Baladewa, memiliki arti bahwa para Satrio Piningit itu seperti Batara Kresna, yakni tampan, berwibawa. Namun Satrio Piningit juga berwatak tegas seperti Baladewa. Dia juga dikenal sebagai figur yang sakti mandraguna tanpa aji-aji, bersenjata Trisula Weda, memiliki arti sebagai 3 karakter yang melambangkan kebajikan secara garis besar.
bisa dimaknai tiga menjadi satu, seperti ilmu, amal, dan iman, bumi, langit, dan isinya, kiri, kanan, dan tengah, benar, jejak, dan jujur, atau apapun yang secara filsafat mengandung makna tiga menjadi satu. Hal ini sesuai dengan derajat dewa, sehingga berkelakuan mulia seperti dewa. Satrio Piningit merupakan sosok pemimpin yang merangkum tiga karakter kepemimpinan. Pertama, Satrio Bayangkara, yaitu sosok pemimpin yang bersikap adil, berjiwa pemaaf terhadap lawan-lawan politiknya, dan mengayomi. Kedua, Satrio Pinandito merupakan sosok pemimpin yang religius, jujur, adil, dan tegas, dan pengemban amanah kemaslahatan umat. Ketiga, Satrio Rojo adalah sosok negarawan yang mengabdi demi rakyat, bukan abdi negara demi kekuasaan yang korup. Rongo Warsito menyebut 7 orang yang dinamakan Ratu Adil atau Satrio Piningit. Ketujuh orang tersebut masing-masing Satrio Kinunjuro, Murwo Kunjoro, Satrio Mukti Wibowo Kesandung Kesampar, Satrio Jinumput Sumela Atur, Satrio Lelono Tonpong Rame, Satrio Piningit Hawong Tuwo, Satrio Buyung Pembukaning Gapuro, dan Satrio Pinandito Sinisian Wahyu. Dalam buku Perjalanan Spiritual menelisik jejak Satrio Piningit, Jalan Setapak Menuju Nusantara Jaya, karya Tri Budi Marhaenda Hermawan dan Nur Hamad, disebutkan bahwa sosok Satrio Piningit dimiliki oleh semua presiden Indonesia. Pertama, Satrio Kinunjuro Murwo Kunjoro identik dengan Soekarno karena dianggap mampu membebaskan bangsa ini dari belenggu keterpenjarahan. Kedua, Satrio Mukti Wibowo Kesandung Kesampar yang diidentikan dengan Soeharto. Ketiga, Satrio Jinumput Sumela Atur diidentikan dengan Presiden RI ketiga B.J. Habibie yang dinilai sebagai pemimpin terpungut atau diangkat, namun hanya dalam masa transisi karena hanya memimpin kurun waktu 1998 sampai 1999. Keempat, Satrio Lelono Tonpong Rame yang diidentikan Gus Dur karena saat memimpin kurun 1999 sampai tahun 2000 beliau berkeliling ke 80 tempat di luar negeri. Kelima, Satrio Piningit Hamong Tuwo yang diidentikan dengan Megawati yang memimpin kurun waktu tahun 2000 sampai 2004 karena dinilai membawa karisma keturunan bapaknya Insinyur Soekarno. Keenam, Satrio Buyung Pembukaning Gapuro yang diidentikan sebagai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang memimpin 2 periode sejak tahun 2004 sampai tahun 2014. SBY dinilai sebagai pembuka gerbang atau Pembukaning Gapuro untuk menuju Golden Age. Ketujuh adalah sosok Satrio Pinandito Sinisian Wahyu yang diidentikan dengan Presiden Jokowi yang memimpin sejak tahun 2014.